kiroat yang tadi bawahnya itu apa ya, arba'ah asyra apa ya? Itu berarti di apa Kak, izin bertanya boleh? Ya, silahkan. Kak, di sini kan ada kualifikasi yang berdasarkan kuantitas perawinya. Maksud dari kuantitas perawinya itu apa ya, Kak? Maksudnya ciri-cirinya mungkin kayak gitu, Kak. Makasih. Ya. Kakak izin bertanya, Kak. Ya, silahkan. Ini, Kak. Yang bagian yang macam-macam kiroat itu kan ada yang kualifikasi validitas kiroat menjadi dua macam, yaitu ada kiroat sohihah sama kiroat doifah. Jadi pertanyaannya maksud dari kualifikasi validitas itu pembagian apa sih maksudnya gitu. Jadi validitas itu artinya apa gitu. Terus yang kedua, kiroat sohihah sama kiroat doifah itu termasuk dari kuantitas jumlah perawinya atau kualitas keabsahannya sih, Kak. Ya gitu, Kak. Makasih ya, Kak. Ya. Gimana Pak Materi? Ada yang ingin menjawab? Kak, maaf, boleh diulang tanya ke Hanifah? Pertanyaan dari Hanifah, kiraan mutawatir itu penjelasannya dari sekelompok orang dan sekelompok orang. Itu maksudnya gimana? Diriwayatkan oleh sekelompok orang. Pertanyaan kedua boleh diulang nggak, Kak In? Yang dari Kak Cindy. Bukan dari Kak Cindy. Yang siapa ya tadi? Kak Hanifah. Tadi Kak Hanifah. Yang nanya kuantitas tadi siapa? Kuantitas. Kalau kuantitas Kak Cindy. Oh, Kak Cindy. Ya, Kak Cindy. Kak Cindy Khairu ya? Ya. Apa itu pertanyaannya? Maksud dari kuantitas itu gimana? Ada ciri-cirinya gitu. Kak, maaf, mau menjawab pertanyaan Kak Hanifah yang kedua. Qiraat asyrah sama arba'ah asyrah pengertiannya apa ya? Jadi qiraat asyrah itu qiraat yang diriwayatkan oleh 10 imam qiraat. Jumlah 10 tersebut terdiri dari qiraat sab'ah ditambah lagi 3 qiraat lain.
Kalau kiroat arba'ah asyrah itu kiroat yang diriwayatkan oleh 14 imam kiroat. Jumlahnya terdiri atas 10 kiroat dari kiroat asyrah ditambah 4 kiroat lainnya. Kak, maaf Kak, aku itu nanya, maksudnya kiroat apa itu asyra sama arba'ah asyra itu masih apa memang nggak digunakan? Maaf Kak, suaranya kecil. Nah, aku tadi nanyanya apa sih kiroat asyra atau kiroat arba'ah asyra itu masih digunain di negara lain juga nggak gitu? Apa memang udah nggak digunain lagi apa gimana? Mohon maaf Kak, kaliin Ya, Kak. eh, spesifikasi validitas itu kayak berdasarkan kualitas kesahihan kiroat gitu Kak, kiroat tersebut. Jadi ada syarat-syarat tertentunya Kak. Yang pertama itu kayak kesesuaian dengan segi kaidah nahwu, yang kedua sesuai dengan salah satu Rasul Utsmani, dan yang ketiga kesahihan sanadnya. Bagaimana Kak Cindy? Berarti itu masuknya ke kualitas keabsahan kiroat, bukan Kak? Iya. Oh, berarti dari kiroat yang sohihah, do'ifah itu masuknya ke Kenapa Kak? kalau kiroat Suaranya yang nggak sohih jelas. sama yang do'ifah, itu masuknya ke kualitas keabsahan gitu. Iya, jadi yang kiroat sohihah dan do'ifah itu masuknya ke kualifikasi kualitas kiroat. Oke, makasih Kak Putsi. Ya, sama-sama Kak.
Untuk pertanyaan yang lain dijawab sebisanya dulu aja, nanti kalau nggak bisa di skip ya. Ya, jawab sebisanya soalnya waktunya semakin sedikit ya. Jawab sebisanya. Ingin menjawab yang kualifikasi imam kiroat menurut kuantitas ya. Jadi Iya, menurut kuantitas kan ada 3. Ada kiroah sab'ah, asyroh, sama arba'ata asyroh. Kuantitas itu kan sesuai sama jumlah perawi. Ada 7, 10, dan 14. Yang paling utama kan 7. Ada Imam Nafi, perawinya Qolun Waras ila akhirih itu yang paling utama 7. Lalu yang 10 itu, 7 itu ditambah dengan 3, ada 3 perawi lagi, 3 imam lagi. Kalau yang satunya arba asyroh itu 14, jadi ditambah 4 lagi, gitu. Bisa dipahami tadi yang nanya? ya gimana Kak Shindy? Kak Shindy Khairu. Jadi itu ciri-cirinya ke jumlah perawinya aja gitu ya, Kak? Iya. Jadi yang termasuk kiroah sab'ah itu yang 7 itu. Sama ada perawinya 2. Terus yang asyroh itu ditambah 3. Jadi kalau 10 lebih lemah dari yang 7. 14 lebih lemah dari 10 sama 7 gitu. Iya deh, Kak. Iya. Makasih, Kak. Sama-sama. Kak Iin, apa ada pertanyaan lagi yang belum dijawab? Satu lagi. Saya ingin bertanya, Kak. Ya, silakan. Halo, Kak. Ya, Kak Inita. Pertanyaan saya gini, Kak, kan di sini ada syarat ketiga ya, Kak. Syarat ketiga diterimanya kiroat kan. Terus di situ kan ada kata yang dapat akomodir, yaitu kayak kata silmon kan itu ya. Itu bisa dibaca silmi, bisa dibaca salmi. Terus dan juga ada yang tidak bisa diakomodir dengan satu bentuk tulisan, misalnya pada firman Allah yang surat At-Taubah itu Kak yang ayat 100. Nah, ada yang membaca dengan menambahkan min. Gitu kan Kak. Nah, pertanyaan Yuni, sedangkan di surat Al-Baqarah itu nggak ada kata yang ayat 100-nya itu nggak ada kata ininya Kak, silmun itu gitu. Apakah yang tidak bisa diakomodir ini bukan surat At-Taubah atau gimana Kak? Soalnya pas dicek lagi di surat At-Taubah ayat 100 itu nggak ada kata silmunnya Kak gitu Kak. Jadi bingung. Terima kasih Kak. Bisa diulang Kak pertanyaannya gimana? Kak Yunita bisa diulang pertanyaannya?
Kak Yunita bisa ulang pertanyaannya enggak? Tolong. Kenapa Kak? Suaranya nggak kedengeran Kak? Bisa tolong ulang pertanyaan yang tadi enggak? Oh iya Kak. Pertanyaannya ini Kak yang di syarat ketiga itu kan katanya kecuali ada yang tulisan itu nggak bisa diakomodir kan, yakni surat At-Taubah ayat 100 kan Kak. Nah, sedangkan di ayat 100 ini nggak ada kata silmunnya Kak, gitu. Itu bagaimana Kak? Gitu Kak. Kak Yunita dari buku itu ya, buku Qiraat yang nanya bagian itu. Iya Kak, terus di sini di PPT-nya juga sama. Iya, terus itu kan ada komat kan di situ seperti kata silmun bisa dibaca silmi dan salmi. Dan ada yang tidak bisa diakomodir dengan satu bentuk tulisan, misalnya pada firman Allah surat At-Taubah ayat 100. Jadi pas kata silmun itu bukan pada surat At-Taubah gitu, Kak. Oh. Itu ada komanya kan di situ. Habis kata salmi koma dan ada yang tidak bisa diakomodir. Oh iya. Terus yang ditambahkan dengan menambahkan mimnya itu kira-kira itu katanya apa ya Kak? Ada yang bisa bacain surat atau ayat 100-nya? Iya Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansari wal nabiyyin bi'ihsanin radhiyallahu anhum wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anharu khalidin dzalikal fawz. Mungkin yang di apa tuh di buku ini ada yang membaca dengan menambahkan min. Mungkin pada lafaz setelah lafaz tajri. Kan mayoritas di dalam Al-Qur'an banyak tuh yang ada minnya kayak min tahtihal. Kalau di sini jadinya tahtahal. Mungkin seperti itu, Kak. Bisa dimengerti Kak Yunita? Kakak maaf, berarti yang di tahtahal ini tadinya min gitu Kak. Iya, jadi kalau itu dibacanya tajri Fatihah, tapi di mushaf yang lainnya lagi tajri tahtaha gitu. Penambahan min. Tajri mil tahtiha sama tajri tahtaha. Itu perbedaannya. Ya, jadi kalau di mushaf yang dikirim ke Mekah itu ada minnya, kalau mushaf yang lain tidak ada minnya. Ya. Ada pertanyaan lagi nggak pemakalan? Kalau nggak ada, boleh langsung tutup aja ya, karena waktunya sudah semakin. Pemakalan kalau tidak ada pertanyaan lagi, boleh langsung ditutup aja, nanti saya yang melengkapi. Ya. Nah, waktu sudah semakin sempit, saya khawatir nggak cukup. Baik, terima kasih kepada seluruh pemakalah dan teman-teman yang telah bertanya. Mungkin cukup
sini presentasi dari kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami akan serahkan kepada Ibu Hana Natasha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran nggak? Kedengaran, Bu. Baik, bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina Muhammad bin Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Baik, teman-teman, hari ini kita membahas makalah yang kedua ya, yang berjudul ngasih gambaran umum qiraat, yaitu syarat dan macam-macam qiraat ya. Baik, saya akan bahas dulu makalahnya. Bentar. Untuk makalahnya alhamdulillah sudah cukup baik dalam penulisan ya, semakin baik, hanya ada beberapa koreksi dari saya. Terkait isi juga sudah alhamdulillah tidak banyak, tidak terlalu jauh dari topik inti ya. Terus rujukannya sudah bagus. Rujukannya sudah bagus. Sini juga rujukannya saya lihat semakin bentar ya. Rujukannya sudah bagus. Hanya di cara penulisannya aja masih banyak yang salah ya. Apa ya, saya koreksi terus cara penulisannya supaya teman-teman semakin bagus cara dalam menulis. Ini tolong untuk ya, misalnya nih spasi ini ya, naikin satu, kemudian ini buku ilmu qiraat itu ditulis ilmu qiraat iki, misalnya siapa pengarangnya, di sini kan ada ya, misalnya tim penulis Ibu Hajar Romlah DKK gitu, ditulis ya nama penulisnya, walaupun buku kita tapi harus ditulis juga Ibu Hajar Romlah, nggak pakai Hajar ya, maaf, Romlah Widayati DKK, kemudian judulnya apa, judulnya ilmu qiraat 1 ya, kemudian langsung IIQ Press ya, Tangerang Selatan tahun berapa gitu ya, ditulis. Terus kalau menulis judul buku itu dicetak miring ya, ini dicetak miring, italik ya, seperti Thayyibah Nashr ini tepat, sudah bagus. Kemudian ya, ini alhamdulillah sudah bagus. Bahasa Arabnya ya betul pakai tradisional Arabic ya. Kemudian ini jurnal, ketika menulis jurnal itu kalian tulis nama penulisnya, kemudian judulnya apa, nama penulis, judul jurnalnya. Jadi nggak usah kayak gini, kalau dari web ya pakainya www gitu ya, tapi kalau misalnya dari jurnal dia tulis nama penulisnya seperti nulis buku.
kemudian judul jurnalnya halaman berapa, volume keberapa gitu ya, halaman berapa. Terus ini nama kitab ini dicetak miring, ini juga cetak miring, ini juga nih cetak miring ya, judul buku dicetak miring ya. Kemudian ini sudah betul, isinya juga alhamdulillah sudah tepat, nggak terlalu jauh. Ini ya, ilmu qiraat itu siapa? Apa namanya? Tulisnya dan pengarangnya. Ya. Itu saja. Kemudian untuk ini juga jurnal ya. Jurnal itu ditulis judulnya apa dan penulisnya siapa. Ya, jadi kita nulis jurnal seperti nulis judul buku. Abu Ubaid Al-Qasim, ini bukan K ya, pakai Qaf, Al-Qasim. Al-Qasim. Ini juga nih Ali As-Sobuni ya. Ini kasih tanda strip itu as bukan al ya. Kitab ya, nama kitab, semua nama kitab dicetak miring. Nah itu, alhamdulillah isinya sudah lengkap sekali. Ya itu saja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pembahasan kali ini kita bahas tentang syarat-syarat dalam diterimanya sebuah qiraat. Ya. Bahwa ya ketika perjalanan ilmu qiraat itu dari masa sahabat sampai masa Rasulullah sampai masa sahabat ya. Mohon maaf di itu ya, di di foto, dokumentasikan perjalanannya dari mulai zaman Nabi sampai zaman sahabat, kemudian masa tabi'in, itu qiraat masih lancar, artinya masih tidak membutuhkan hal-hal yang lebih jauh daripada hanya meriwayatkan saja. Tapi kemudian dari mulai zaman tabi'in sampai zaman seterusnya itu kemudian banyak terjadi penyelewengan gitu ya, atau banyak terjadi penyimpangan dalam qiraat ya. Dan qiraat artinya dengan bacaan Al-Qur'an yang berbeda-beda itu gitu ya. Ada yang meriwayatkannya tidak sesuai gitu ya, ada yang mengarang-arang dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kemudian para ulama ya menetapkan beberapa parameter ya, beberapa syarat-syarat ya, syarat-syarat yang harus dipenuhi dari sebuah qiraat itu. Supaya apa? Supaya tetap terjaga originalitasnya atau tetap terjaga keasliannya ya. Nanti dari syarat-syarat tersebut ya, maka nanti akan bisa dilihat qiraat mana yang kemudian masuk dalam kategori sahihah atau qiraat yang maqbulah, dan qiraat mana yang kemudian masuk dalam kategori yang dhaifah atau yang mardudah, yang tertolak. Nah, parameternya atau syarat-syaratnya itu dipopulerkan oleh Imam Al-Jazari ya. Imam Al-Jazari dan sebelumnya itu oleh Imam Al-Makki bin Abi Thalib ya. Kemudian mengarang ya, Ibnu Jazari kemudian membuat sebuah nazam ya, nazam yang menuliskan tentang syarat-syarat itu ya. Wa kullu ma wafaqa wajhan nahwi ya wa kana lirasmi ihtimala ya nahwi wa sahha isnadan huwa al-Qur'an fa hadhihi thalathatul arkan. Jadi kullu ma wafaqa wajhan nahwi yang yang sesuai dengan, yang pertama itu yang sesuai dengan kaidah ilmu nahwu meskipun hanya dari satu
satu wajah saja, gitu ya. Misalnya satu wajahnya maksudnya apa? Satu wajahnya misalnya yang lebih fasih sama yang fasih saja. Ada yang fasih, ada yang lebih fasih. Itu. Karena beberapa kita tahu dalam nahwu juga terdapat mazhab-mazhab ya. Ada mazhab Basriyin, ada mazhab Kufiyin gitu ya. Nah, kemudian apa namanya? Ya, sesuai dengan kaidah nahwu, walau hanya dengan satu syarat ya. Misalnya ada beberapa qiraat yang dia itu sesuai dengan wajah atau sesuai dengan satu wajah ilmu nahwu, tapi dia tidak lebih fasih dari yang lain. Misalnya terdapat pada lafaz lafaz bari'ikum ya, bari'ikum fataba alaikum. Nah, ini bari'ikum dengan kasroh ya, dengan kasroh itu sebenarnya tidak lebih fasih ketika dibandingkan bacaan dengan bari'ikum ya, tidak lebih fasih. Nah, tapi yang kemudian digunakan adalah bari'ikum dengan kasroh. Ya, jadi kalau misalnya ada yang seperti itu, ya maka kita tidak masalah gitu ya, karena boleh, karena dia masih dalam kategori masuk dalam kaidah ilmu sesuai dengan ilmu nahwu walaupun dengan satu wajah. Berarti bahwa nggak sesuai dengan ilmu nahwu, ya, karena memang kalau ilmu nahwu itu manusia, gitu ya. Sementara qiraat itu adalah sesuatu yang diterima riwayatnya langsung dari Nabi, jadi nggak bisa kita paksakan harus sesuai dengan nahwu yang paling bagus gitu ya, karena produk manusia, gitu ya. Bukan paling bagus, paling fasih dan yang fasih saja. Contohnya tadi dong. Lalu yang kedua syaratnya adalah wakana lirasmi ihtimala, ya, sesuai dengan satu wajah dari Rasul Utsmani ya, sesuai dengan salah satu Rasul Utsmani. Maksudnya apa ya? Jadi ketika zamannya Sayyidina Utsman ya, zaman Sayyidina Utsman itu Al-Qur'an itu kan ditulis ya. Al-Qur'an ditulis kembali dan kemudian dibukukan. Setelah dibukukan kemudian dikirimkan ke beberapa negara ya. Dikirimkan ke beberapa negara itu. Nah, kemudian mushaf-mushaf itu yang ditulis oleh Zaid bin Thabit dikopi beberapa kopian gitu ya. Ada yang dikirim ke Basrah, dikirim ke Kufah gitu. Sehingga menjadi mushaf Basri, mushaf Kufi, mushaf Makki dan sebagainya. Nah, dari semua mushaf itu ya dikirimnya ditulisnya tidak dengan satu model tulisan, jadi sesuai dengan bacaan gitu ya. Misalnya mushaf yang dikirim ke Makki itu bacaan yang begini ya. Mushaf yang Basri bacaannya begini, tulisannya begini ya. Seperti itu. Di lemari mah ada pempesnya di lemari. Ya. Gitu ya. Jadi dikirim ke beberapa negara dengan penulisannya tetap Rasul Utsmani. Rasul Utsmani itu apa? Tulisan Al-Qur'an yang ditulis sesuai dengan petunjuk dari Zaid bin Thabit gitu ya. Jadi Rasul yang ditulisnya sesuai standar
ketika zaman Sayyidina Utsman. Jadi semua Al-Qur'an ya, semua Al-Qur'an itu harus ditulisnya sesuai dengan Rasm Utsmani ketika zaman Sayyidina Utsman itu ya. Nah, Rasm Utsmani itu enggak satu tulisan seperti tadi saya katakan ya, mushaf yang Makki itu tadi ya, makanya ada yang pakai min, ada yang nggak pakai min, ada yang wasari'u pakai sari'u, ada yang nggak pakai wa-nya gitu. Ada yang tulisannya sama Maliki, tapi ada yang bacanya Maliki sama Maliki. Nah, kalau misalnya sesuai bacaannya sesuai dengan salah satu Rasm Utsmani itu, mushaf Utsmani itu, mushaf yang dikirimkan kepada zaman Sayyidina Utsman, maka itu masih masuk dalam kategori qiraat yang diterima, qiraat yang makbul. Gitu ya. Lalu yang ketiga adalah sanadnya sahih. Ya, sanadnya sahih. Artinya sanadnya itu harus bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara syarat-syaratnya. Ini kemudian ditetapkan mana qiraat yang sahihah, mana qiraat yang dhaifah. Nah, tadi pada pertanyaan, kalau qiraat sahihah sama qiraat dhaifah itu masuknya apa? Dalam kategori kualitas atau kuantitas? Dari segi kualitas. Dari segi kualitas atau kualifikasinya, maka ada qiraat yang sahihah dan qiraat yang dhaifah. Gitu ya. Ada yang qiraat yang diterima, ada yang qiraat yang betul gitu ya, qiraat yang sahih, baik, betul, ada qiraat yang dhaif ya, jadi lemahnya dari segi mungkin dari segi sanadnya atau dari karena tidak sesuai. Ya. Lalu kemudian dari qiraat ya, ada yang qiraat sahihah, ya, qiraat yang dhaifah, ada juga klasifikasinya itu berdasarkan apa? Berdasarkan jumlahnya, apa namanya? Jumlahnya. Atau sebelumnya tadi dari sahih dhaifah itu kemudian dipecah lagi. Dari qiraat sahihah dan qiraat dhaifah dipecah lagi, ada qiraat yang mutawatir. Ya, dari qiraat sahih dan dhaifah itu kemudian ada qiraat yang dipecah, ada qiraat yang mutawatir, ada qiraat yang masyhur, ya, kemudian qiraat ahad, qiraat syadz, kemudian qiraat maudhu dan qiraat mudraj. Ya. Kalau qiraat mutawatir itu apa? Qiraat yang diriwayatkan oleh sekelompok orang dari sekelompok orang. Karena syarat mutawatir itu adalah yang meriwayatkannya lebih dari 3 orang di setiap tabaqat, setiap tingkatan. Makanya tadi tanyakan, kenapa ada sekelompok orang dari sekelompok orang? Ya. Kalau mutawatir itu syaratnya lebih dari 3 dalam setiap tabaqatnya, dan semuanya sanadnya sahih, ya, mutawatir, sanadnya sahih. Kalau yang masyhur itu jumlahnya juga banyak, tapi tidak lebih dari 3, gitu ya. Dan masyhur ini qiraatnya dibaca oleh sekelompok orang dan tidak dibaca oleh sekelompok yang lain. Contohnya qiraat masyhur itu biasanya pada
kaidah farsyul huruf. Ya, nanti kalian belajar ada kaidah umum, ada kaidah khusus dalam ilmu qiraat. Nah, kalau kaidah umum ini qiraatnya masyhur atau mutawatir. Nah, kalau qiraat yang masyhur ini qiraat pada farsyul huruf. Ya, farsyul huruf itu tidak dengan gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya masyhur hanya berlaku di tempat itu saja, nggak bisa dipraktikkan kaidahnya pada tempat yang lain. Lalu kalau qiraat mutawatir dan qiraat masyhur ini masih boleh dipakai, diamalkan, ya, dan tidak boleh diingkari keadaannya, karena masih qiraat yang diterima. Nah, kemudian ada lagi qiraat ahad namanya. Ya, qiraat ahad itu diriwayatkan oleh perawi, gitu ya. Kalau tadi kan masyhur itu banyak ya. Kalau misalnya ahad ini hanya satu orang, jadi tidak terlalu banyak, gitu ya. Makanya kalau qiraat ahad itu apa namanya, tidak wadadaannya, dan tapi juga tidak boleh diingkar, seperti lafaz min ya. Ada yang baca anfusikum, ada yang baca anfasikum. Jadi fa-nya itu fathah. Nah, ya. Nah, qiraat ahad ini juga dia apa namanya? Sanadnya sahih, tapi terkadang tidak sesuai dengan salah satu rasam Utsmani. Ya, atau tidak sesuai dengan salah satu kaidah bahasa Arab. Ya. Jadi kalau qiraat yang ahad ini tidak boleh dibaca dalam sholat, tapi dipelajari boleh. Ya, tidak boleh dibaca. Nah, kalau untuk diamalkan boleh, tapi bukan dalam apa namanya, ranah yang akidah, ya, ranah akidah. Lalu kemudian ada qiraat syadz, ya. Kalau qiraat syadz ini adalah qiraat yang sanadnya tidak sahih, ya. Syadz itu sanadnya tidak sahih. Apa namanya? Contohnya ada yang baca dengan maliki yaumiddin, ada yang baca dengan malaka yaumiddin. Itu malaka itu nggak boleh. Kalau maliki sama maliki itu boleh, kalau malaka tidak boleh, ya. Kalau qiraat syadz atau qiraat misalnya fal yauma nunajjika, ya. Fal yauma nunajjika, ada yang baca dengan nahika. Nah, qiraat syadz ini tidak boleh dibaca dalam salat, ya. Tapi untuk diamalkan ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh, ya. Nah, untuk Imam Abu Hanifah ini menggunakan qiraat syadz sebagai istinbat hukum. Jika dalam ayat-ayat hukum, maka Abu Hanifah masih memakai qiraat yang syadz, ya. Abu Hanifah, tapi kalau Imam Syafi'i tidak, harus qiraatnya mutawatirah, ya. Qiraatnya harus yang sahih, ya. Lalu kemudian ada qiraat yang mudraj, ya. Kalau mudraj ini qiraat sisipan. Kenapa sisipan? Ya, misalnya ada pada qiraatnya para sahabat, ya. Di para sahabat itu misalnya ketika Rasulullah menyampaikan sebuah ayat, terkadang mereka itu menuliskan penafsirannya, ya, gitu. Ayat penafsiran antara lafaz gitu. Nah, makanya kalau qiraat mudraj ini disebut juga dengan qiraat tafsiriyah, gitu ya. Jadi yang dikira orang itu, oh bacaannya begitu, padahal misalnya sahabat tersebut hanya menuliskan penafsirannya, gitu, bukan hendak menuliskan bacaannya, hanya mungkin bahwa ini tuh tafsirannya. Misalnya tidak walahu akhun au ukhtun, tapi ditulisnya walahu akhun min walahu akhun au ukhtun min Min itu penambahan, gitu ya, penambahan saja. Ya, yang maksudnya adalah hanya untuk penafsiran saja. Pada awalnya hanya untuk penafsiran. Sayyidah Aisyah juga begitu, punya mushaf, ya, punya catatan pribadi, qiraat pribadi, yang kemudian qiraat tersebut tidak digunakan. Kenapa? Karena mudraj, ya. Karena ada sisipan di situ, gitu ya. Banyak para sahabat yang punya bacaan qiraat mudraj ini. Ya, kalau qiraat mudraj apakah boleh dipakai? Tidak boleh. Tidak boleh dipakai. Tidak boleh dipakai, ya. Jadi yang masih boleh dipakai itu secara ittifaq semua boleh dipakai dan diamalkan itu yang
mutawatir saja, gitu ya. Mutawatir dan masyhur. Yang lainnya tidak boleh dipakai, tidak boleh diamalkan, tidak boleh dipakai dalam sholat dan sebagainya. Lalu qiraat yang maudhu. Kalau qiraat maudhu jelas ya, qiraat yang dibuat-buat gitu, yang sholatnya nggak sahih dan ini harus diingkari keberadaannya, nggak boleh diklaim bahwa itu bagian dari Al-Quran. Itu qiraat yang maudhu. Itu ya. Nah, lalu lanjut dari segi kualitas kuantitas. Kuantitas itu apa? Kuantitas itu jumlah. Kalau kualitas itu kan kualitas ya. Kualitas itu ya kualitas apa sih? Kualitas itu sebuah, saya bingung mengartikan kualitas itu apa. Paham ya? Kalau kualitas itu apa? Ini ada buah yang baik, ada buah yang tidak baik, gitu ya. Ada buah yang busuk sama buah yang matang. Buah yang tidak busuk. Nah, maka kualitasnya bagusan yang tidak busuk. Nah, kalau kuantitas itu jumlah. Ada 3 apel. 3 itu jumlah. Gitu ya. Apelnya ada 3, jumlahnya kuantitasnya ada 3. Kualitasnya gimana? Ada yang busuk, ada yang tidak busuk. Gitu. Nah, dari segi kuantitas atau dari segi jumlah, ya, qiraat itu dibagi menjadi 3. Ada qiraat sab'ah, ya. Sab'ah itu nanti kita bahas ya. Siapa saja sab'ah? 7 orang. Ya, 7 orang. Nah, kalau qiraat asyrah, tadi saya pernah bahas ya, bahwa yang 7 ini kemutawatirannya itu ittifaq. Semuanya sepakat bahwa dia mutawatir. 7. Ya. Kalau kenapa dipisah? Ada yang 10 ya, 10 itu 7 tambah 3, ditambah lagi 3. Siapa 3-nya? Ada Abu Ja'far, ada Ya'qub, ada Khalaf al-Ashir. Ya. Jadi 7 orang tambah 3, bukan 7 terus 10 jadi 17, bukan. 7 tambah 3, gitu ya. Kalau qiraat yang 3 orang ini, yang tambahannya gitu ya, tidak semuanya menyepakati kemutawatirannya, makanya dipisah 3 orangnya. Karena ada ulama yang sepakat dimasukkan dia dalam kategori yang mutawatir, ada yang tidak sepakat, dia tidak mutawatir, ada masuknya ahad dan sebagainya, maka dipisah ya. Jadi qiraat asyrah. Asyrah itu al-mutammimah lis-sab'ah, yang menyempurnakan jumlah 7. Lalu kemudian ada qiraah siapa lagi? Qiraah arba'ah asyar, ya. Qiraah arba'ah asyar tambah lagi 4. Tadi kan 10 ya. 10 ya, tambah 4 orang. 4 orang yaitu ada namanya Muhaisin, kemudian Al-A'mash, Hasan Al-Basri dan Yahya Al-Yazidi. 4 orang. Ya. Kalau yang tadi sanadnya mutawatir, nah kalau yang 4 ini sanadnya tidak mutawatir, gitu ya, di bawah mutawatir, masyhur dan ahad, gitu ya, maksudnya dalam kategori itu. Ya, makanya dipisah antara yang 10 tadi yang 3 orang dengan yang 4 orang tadi, yang 14, gitu ya. Lalu apakah kemudian tadi ada pertanyaan ya? Apakah qiraat yang asyrah sama yang arba'ah asyar itu masih dipakai? Jangankan yang 10 dan 14 ya, yang 7 saja itu di beberapa negara sudah banyak yang dipakai. Jadi yang masih dipakai itu kebanyakan itu qiraat Imam Nafi sama qiraatnya Ibnu Amir ada, sama qiraat Qalun kalau nggak salah di Sudan. Ya, Qalun atau Ad-Duri itu saya lupa. Ya, yang lainnya gimana? Yang lainnya ya seperti evolusi gitu ya. Jadi dia seleksi alam. Akhirnya karena tidak banyak yang memakai, ya udah tidak dipakai lagi, meskipun masih masuk dalam kategori mutawatir gitu ya. Yang masih banyak dipakai di seluruh dunia adalah qiraatnya Hafiz, ya Imam Hafiz. Imam Hafiz masih banyak dipakai. Ya, masih banyak dipakai di beberapa negara. Jadi mazhab bacaan sebuah negara. Ya, kalau yang 10 14 itu sangat jarang sekali, udah hampir mungkin tidak ada yang pakai ya. Jadi hanya untuk dipelajari saja gitu. Dipakai digunakan untuk bahan pembelajaran ya. Tapi ya tetap mereka masuk dalam kategorinya
Ada yang mutawatir, ada yang ahad dan sebagainya. Itu ya. Apalagi tadi pertanyaannya? Apalagi pertanyaannya belum dijawab sama Kala? Sudah ya? Tadi apa tadi validitas? Validitas itu artinya adalah kebenaran. Ya. Validitas itu artinya kesahihan atau kebenaran. Ya. Validitasnya bagaimana? Sahihannya gimana? Benar apa enggak? Gitu namanya valid. Ya kalau kita ngomong valid apa enggak nih? Benar apa enggak? Itu namanya validitas. Ya. Jadi beda-bedakan kalau kualitas itu qiraatnya berarti yang sahihah sama yang dhaifah. Atau mutawatir sampai yang tadi mudraj itu yang tadi segi kualitas. Kalau kuantitas berarti jumlahnya ada yang 7, ada yang 10, ada yang 14. Itu kuantitas. Ya. Dari segi kuantitas. Semua qiraat ini bisa dikelompokkan itu berdasarkan apa? Sesuai dengan parameter yang 3 itu. Ya, 3 parameter itu. Yang pertama sesuai dengan salah satu wajah. Ya, salah satu wajah atau kaidah ilmu nahwu. Ingat ya, harus pakai salah satu. Kenapa? Karena memang kaidah ilmu apa dalam ilmu nahwu itu ada banyak wajah. Ya, satu wajah atau salah salah satu bentuk daripada ilmu nahwu maka boleh. Lalu yang kedua sesuai dengan salah satu, ya. Jangan lupa dikirimkan absensinya yang hadir dan tidak hadir, kemudian dokumentasi hari ini. Ya. Lagi pertanyaannya, teman-teman? Ibu izin bertanya. Izin bertanya, Ibu. Ya. Ibu, jadi kan tadi kan yang qiraat sabaha itu kan udah mutawatir ya Bu ya. Nah, tapi kenapa sih Bu masih terjadi penolakan gitu? Bahkan penolakannya kan dilakuin sama Al-Qurab sama Ibnu Sanabut. Itu kenapa Bu? Kenapa mereka itu nolak qiraat sabaah gitu Bu? Nolak qiraat sabaah. Ya. Karena pendapat setiap orang kan punya pendapat ya. Mungkin menurut pendapat yang satu mengatakan dia tidak mutawatir, dia punya pendapat bahwa yang ini yang lebih kuat. Jadi ada beberapa, jadi gini, banyak kayak bacaan misalnya, kemudian menurut dia tuh yang ini yang lebih kuat, yang ini yang lebih masyhur, lebih terkenal. Pendapat pribadi ulama gitu. Jadi tapi yang tidak setuju kan hanya sebagian saja. Ya, hanya sedikit daripada yang banyak gitu. Maka yang diambil adalah pendapat yang banyak. Karena kita tidak bisa tidak bisa menyamakan pendapat orang lain, ya kan? Ya, ini begitu. Ulama pun begitu gitu, menganggap bahwa yang ini yang lebih pantas masuk 7, jadi bukan yang ini. Karena dia yang lebih terkenal. Jadi dia punya syarat-syarat yang lain gitu yang menganggap bahwa imam ini loh lebih terkenal daripada imam ini. Ya. Gitu. Tapi itu hanya segelintir saja, hanya segelintir, tidak semua, tidak banyak. Ya, tidak banyak. Jadi yang kita yakini yang mayoritas pendapat mayoritas bukan pendapat yang minoritas. Ya. Ya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Lagi yang lain, tadi makalah pendapatnya apa namanya, pertanyaannya udah lengkap semua belum? Ada yang belum terjawab? Qiraat. Sudah? Yuk. Ada lagi? Bu, berarti qiraat audu itu sama kayak qiraat palsu gitu ya? Qiraat apa? Qiraat maudu. Iya. Sama seperti hadis maudhu ya. Hadis maudhu kan hadis yang palsu, dia ada. Namanya juga maudhu, mawadha'a. Ya, yang dibuat-buat gitu. Jadi kalau palsu ya udah yakin ya bahwa itu tidak boleh gitu. Ya. Ibu mau nanya.
Ya. Itu kalau yang kiroat Asyro sama Arba'ah Asyro itu masih dipakai nggak ya Bu sekarang di mana gitu Bu? Tadi saya katakan ya, jangankan yang Asyro dan yang Arba'ah Asyr, yang Sab'ah aja tuh ada yang beberapa yang sudah tidak dipakai. Ya, Asyro sama Arba'ah Asyr setahu saya tidak ada lagi, tidak dipakai ya. Dalam artian bukan berarti ketika tidak dipakai itu berkurang kualitasnya ya, tapi memang tidak dipakai lagi gitu ya, tidak dipakai, tapi dipelajari ya masih, dipelajari masih ya, walaupun tidak dipakai tidak mengurangi kualitas sebuah bacaan ya. Ada lagi? Lagi pertanyaannya? Ibu Punten izin bertanya Ya? lagi. Nah, Ya. Kalau dalam ulumul hadis itu kan ya misalkan kalau doif itu nanti tuh bisa naik ke tingkatan ke Hasan li ghairihi. Misalkan Hasan bisa naik ke Sahih li ghairihi. Nah, berarti kalau yang ini kualitas ini dia bisa naik-naik gitu nggak Bu? Atau gitu-gitu aja gitu? Gimana Bu? Kalau qiraat ketika misalnya dia dhaifah ya, maka ya dhaifah gitu ya. Dia tidak seperti hadis. Hadis itu kan banyak riwayatan yang lain gitu ya, yang dia lafadznya yang mirip-mirip gitu ya. Kalau qiraat ya tidak, hanya itu saja. Ketika qiraatnya dhaifah, apakah dengan adanya qiraat yang sama gitu menjadi naik? Enggak. Karena nanti kan beda-beda qiraatnya. Satu qiraat ini satu lafaz kan, satu lafaz, tapi misalnya pakai min, terus yang lainnya pakai apa? Pakai lafaz apa gitu ya. Maka nggak bisa disamakan dengan hadis, dia bisa naik tingkatannya karena banyak lafaznya. Kalau qiraat itu apa namanya nggak kayak gitu ya, nggak seperti itu logikanya ya. Ketika dia dhaifah sudah dalam kategori yang dhaifah, maka dia ya dhaifah gitu ya. Dan mardud nggak diterima ya nggak diterima. Ya, ada lagi? Terima kasih Bu. Saya minta tolong jelasin yang kiroat mudraj itu Bu, soalnya tadi suara Ibu sempat kecil Bu yang di bagian ya. Iya, kalau qiraat mudraj itu qiraat sisipan atau qiraat dinamakan qiraat tafsiriyah. Jadi biasanya qiraat para sahabat yang kemudian masukkan lafaz pada ayat. Misalnya ada mushaf Ibnu Abbas. Pada mushafnya Sayyid Sa'ad bin Waqqas itu walahu akhun au ukhtun. Itu lafaz dari Al-Qur'annya. Tapi kemudian ditambahkan min ya. Ketika Rasulullah sedang menjelaskan bahwa akhun dan ukhtunnya itu dari ibu, maka ditulislah min Maka ada yang ketika membaca itu, ketika dia membaca min gitu ya, yang lain menganggapnya bahwa min itu bagian dari qiraat, padahal hanya sisipan. Disisipkannya hanya sebagai penafsiran gitu ya, untuk menjelaskan bahwa akhun sama ukhtun ini min gitu ya. Jadi disisipkannya untuk sebagai penafsiran gitu ya. Ini pada qiraatnya para sahabat, karena mereka kan ketika disampaikan sebuah ayat, disampaikan penafsiran oleh Rasulullah, mereka mencatat gitu ya, maka ingatnya tambahkan sendiri. Itu bukan maksudnya untuk menambahkan ayat Quran, padahal maksudnya hanya untuk menambah penjelasan atau penafsiran saja. Ya. Biar maknanya jelas gitu ya, Bu ya. Iya, menambah jelas sebuah makna. Ya, ada lagi. Cukup ya? Waktunya sudah habis ya. Kalian habis ini masih ada mata kuliah kan yang lain ya. Nanti kalau ada pertanyaan lain boleh langsung tanyakan ke saya ya.
boleh di grup atau di chat pribadi. Baik, terima kasih untuk pemakalan hari ini ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan ke depan lebih baik lagi ya.